Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fuad Azizi. Kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin kita telah membahas tentang imam-imam mazhab secara singkat. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu para imam mazhab secara rinci. Nah, langsung saja kita ke imam mazhab yang pertama, Imam Abu Hanifah. Langsung saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Hanifah al-ismu wan nasabu, nama dan nasabnya. An-Nu'man bin Sabit. Nah, nama asli Imam Abu Hanifah itu Nu'man bin Sabit. Ukhtulifa fi nasabihi, dipertentangkan di dalam nasabnya. Qila Farisi, ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu orang Persia. Wakila Arabi, dan ada yang mengatakan beliau orang Arab. At-Tarikh, sejarah. Ulida fi zamanin Hijriyah, beliau dilahirkan tahun 80 Hijriyah. Ila mi'ah wa khamsin, sampai 150 Hijriyah. Ra'a, Imam Abu Hanifah melihat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Nah, karena beliau melihat sahabat Anas, beliau termasuk tabi'in. Nah, kalau imam yang lainnya itu termasuknya tabi'in. Nah, karena Imam Abu Hanifah ini melihat sahabat beliau, makanya termasuk tabi'in. Selanjutnya, al-ibadah wa taqwa. Imam Abu Hanifah dilihat dari ibadah dan ketakwaan beliau. Ruwiya min wajhaini, diriwayatkan dari dua jalur. Anna Abu Hanifah qara al-Qur'ana kullahu fi rak'atin, bahwa sungguhnya Imam Abu Hanifah membaca atau menghatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat. Nah, ini kalau di zaman kita emang terlihat tidak mungkin. Nah, tapi beliau hidup di masa tabi'in. Nah, jadi mungkin saja karena beliau dekat dengan zaman para sahabat. Nah, beliau tingkat ketakwaannya dan ibadahnya sangat tinggi. Jadi mungkin saja menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Nah, lanjut yang kedua, qala Abu Asim An-Nabil, berkata Imam Abu Asim An-Nabil, kana Abu Hanifah yusamma al-watad. Nah, dulu Abu Hanifah disebut al-watad atau tiang, likasrati sholatihi, karena beliau sering sholat. Nah, lanjut yang ketiga, qala rajulun li Abi Hanifah, ittaqillah, bertakwalah. Ada seorang laki-laki berkata ke Imam Abu Hanifah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, Imam Abu Hanifah, gitu. Nah, fantafadho, kemudian mendengar hal itu Abu Hanifah tuh langsung bergetar. Wasfarro, dan mukanya itu langsung pucat beliau. Wa atroko, dan beliau menundukkan kepala. Waqala, dan beliau membalas pria tadi dengan menjawab, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Ma ahwajan nas kulla waqtin alaman yakula lahum misla hadza. Nah, beliau mengatakan bahwa manusia sangat butuh kepada orang yang seperti ini. Artinya orang yang selalu mengingatkan kepada takwa kepada Allah. Nah, artinya beliau ini walaupun seorang imam mazhab, ketika dinasihati beliau tetap mendengarkan, beliau tetap menghormati. Nah, seperti itu, tetap menghargai. Nah, lanjut ke bagian ketiga, al-ilmu wa zaka, dari segi keilmuan dan kecerdasan beliau. Langsung saja, qila lima likin. Nah, dikatakan kepada Imam Malik,
Hal ra'aita Abu Hanifah, apakah engkau melihat Abu Hanifah? Qala na'am. Nah, Imam Malik menjawab, iya. Ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah ayyaj'alaha zahaban laqama bihujjatihi. Nah, tadi kan ditanya, apakah kamu melihat Imam Abu Hanifah? Terus Imam Malik menjawab, ya, aku melihat seorang lelaki, seandainya ia berbicara kepadamu tentang tiang ini bahwa ia bisa menjadikannya emas, laqama bihujjatihi, niscaya ia akan menegakkan hujahnya. Nah, artinya apa di sini? Artinya ini adalah pujian Imam Malik terhadap Imam Abu Hanifah, bahwa Imam Abu Hanifah itu orangnya itu punya kemampuan argumentasi yang kuat. Jadi ketika ia berpendapat tentang sesuatu, Imam Abu Hanifah itu sudah punya dalil dan logika sehingga ia bisa meyakinkan orang lain. Nah, lanjut yang kedua. Qala Ibnul Mubarak, Abu Hanifah afqahun nas. Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih. Yang ketiga, waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, an-nasu fil fiqhi iyalun. Manusia di dalam masalah fikih itu iyalun, bergantung ala Abi Hanifah, kepada Imam Abu Hanifah. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Tarikhu mazhabil Hanafiyati wa asharu rijalihi. Sejarah mazhab Imam Abu Hanifah wa asharu rijalihi, dan tokoh-tokoh mazhab yang paling terkenal. Nah, langsung saja. Daurun nusyu' wa takwin, fase kemunculan dan pembentukan, ila mi'atain wa arba'ah hijriyah, sampai tahun 204 hijriyah. Nah, di sini pada masa kemunculan dan pembentukan ini ada tokoh-tokoh terkenalnya. Yang pertama Imam Abu Hanifah itu sendiri, sang pendiri. Nah, kemudian ada Abu Yusuf. Yang ketiga ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau punya kitab namanya Al-Asl. Nah, kemudian di bawahnya ada Zufar bin Huzail. Kemudian ada Hasan bin Ziyad. Nah, ini mereka ini para tokoh di fase pembentukan atau kemunculan awal. Nah, ke fase yang kedua adalah daurut tawassu' wan namu wal intishar. Nah, fase perluasan dan pertumbuhan serta penyebaran mazhab Imam Hanafi ila sab'ami'ah wa asyrah hijriyah, sampai tahun 710 hijriyah. Nah, tokoh yang pertama ada At-Tahawi. Beliau punya kitab namanya Mukhtasar Tahawi. Kemudian ada As-Sarakhsi. Beliau punya kitab namanya Al-Mabsut. Yang ketiga ada Al-Kasani. Beliau punya kitab Bada'i' Shana'i'. Kemudian ada Al-Karhi. Beliau punya Mukhtasar Al-Karhi. Kemudian ada Imam Quduri. Beliau punya kitab Mukhtasar Quduri. Nah, selanjutnya ada Imam Marghinani. Beliau punya kitab Bidayatul Mubtadi'. Kemudian ada An-Nasafi. Beliau punya kitab Kanzul Daqa'iq. Nah, jadi para tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang berada pada fase penyebaran pada tahun 710 Hijriah. Nah,
kita lanjut ke fase selanjutnya, yaitu daurul istiqra, fase stabil. Ketika sudah menyebar luas, ada dua tokoh terkenal, yaitu Ibnu Nujaim. Beliau punya kitab Al-Bahrul Ra'iq. Kemudian yang kedua ada Ibnu Abidin. Beliau punya kitab Raddul Mukhtar. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.